Jadi kan bisa diibaratkan seorang pemuda yang punya banyak sekali potensi. Ketika kita berbicara soal desa gitu ya, saya sepakat sekali tadi yang disampaikan Mas Bagas bahwa memang saat ini desa itu belum menjadi magnet atau daya tarik. Cuma di rumah, main ke Selawi, ketemu teman, ya kan? Betul. Balik lagi ke rumah, main lagi ketemu teman, gitu doang kayak gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Trihaswaro di channel Rio Bagas. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini, di segmen baru kali ini ada sebuah pembahasan baru, yaitu namanya podcastnya Bagas. Jadi aku bakal menghadirkan pemateri-pemateri atau narasumber tentang berbicara suatu topik sosial gitu. Jadi kayak kita saling bertukar pendapat, saling bertukar informasi dan pengetahuan satu sama lain, dan harapannya bisa memberikan sebuah efek positif bagi teman-teman penonton semuanya gitu. Oke, di video pertama kali ini, alhamdulillah saya menghadirkan Mas Fajrul nih. Nah, Mas Fajrul ini dulu sempat jadi ketua OSIS di SMP 1 Balapulang. Udah gitu pas SMA-nya itu jadi ketua MPK di SMA 1 Selawi. Dan di perkuliahan itu beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM 2015. Terus juga di tahun 2016-nya beliau jadi Ketua KMNU Fakultas Kedokteran UGM di 2016 dan Menteri Kolaborasi Mahasiswa BMKM UGM tahun 2017. Tuh, keren banget. Ini track record organisasinya luar biasa banget untuk membicarakan sebuah topik yang memang beliau ahli di bidangnya, insya Allah gitu. Oke, halo Mas Fajrul, apa kabar nih di Indonesia? Aduh. Halo Bagas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbaik, alhamdulillah. Ini di Jogja kapan ya? Tadi sore lah. Tadi sore barusan hujan. Jadi memang kayaknya sudah mulai peralihan ya, mau dari musim panas ke musim hujan kalau di Indonesia. Kalau di Jerman gimana nih? Ya, musim alhamdulillah sih sekarang musim panas, tapi sama juga ini agak jadi peralihan dari musim panas ke musim gugur gitu. Jadi di bulan Agustus akhir September awal ini tuh mataharinya udah mulai berkurang, jadi memang ya lumayan agak dingin lah gitu. Ya alhamdulillah situasi dan kondisi aman. Udah vaksin belum nih? Alhamdulillah udah 2 kali vaksin BioNTech. Pakai apa? Pakai apa? BioNTech. Oh, BioNTech dari Jerman ya itu ya? Iya. Bikin sendiri. Ya, aku malah kemarin pakai Sinovac ya. Oh. Pengen dapat booster ketiga sih, tapi nantilah nunggu teman-teman yang di rumah sakit dan di klinis dulu yang dapat. Oke. Lanjut, gimana Pak Gas? Mau bahas apa ini kita malam? Jadi di pembahasan kali ini kita tuh mau mengangkat sebuah topik, yaitu pemuda yang berdampak gitu di masyarakat. Jadi kan bisa diibaratkan seorang pemuda yang punya banyak sekali potensi, yang dimana dia itu ketika berproses dalam arti itu dia kuliah di luar, kuliah di kota atau kuliah di tempat lain, dia itu benar-benar menjadi orang yang bisa dibilang berpendidikan dan punya nilai publisitas yang oke gitu. Jadi dia punya banyak prestasi kayak gitu. Tapi otomatis dia kan namanya juga perantau ya, otomatis punya yang namanya daerah tempat asal, yang dimana tempat asalnya itu desa gitu, kayak kita ya Mas, kayak Mas Fajrul itu di Balapulang, kalau aku di Larangan. Jadi kita sama-sama di desa, tapi
kita berprosesnya itu di luar dari desa tersebut. Nah, perkaranya itu tuh ketika kita sudah mempunyai sebuah ibaratnya ilmu lebih di luar kota, kita punya sebuah nilai plus di hal tersebut, menjadikan kita itu untuk pulang ke daerah asal itu tuh kayak masih banyak sekali pertimbangan yang harus kita pikirkan gitu. Mulai dari nanti di desa bakal gimana ya, soalnya kan agak terjadi sebuah kesenjangan antara kami gitu. Jadi mungkin kita yang punya ide gagasan bagus untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar, tapi lingkungan sekitar belum tentu mau menerima ide dan gagasan kita tersebut. Nah, pertanyaan yang mau aku layangkan ke Mas ini, gimana ya menjadi seorang pemuda yang berperan di masyarakat gitu dengan kondisi dan situasi seperti ini gitu. Makasih banget sebelumnya atas kesempatan sharingnya ya di YouTube-nya Bagas nih. Jadi pertanyaan yang menarik ya untuk kita semua sebenarnya. Jadi memang gimana sih menjadi seorang pemuda yang berdampak. Sebenarnya saya pribadi juga saat ini memilih untuk domisili di luar Tegal ya, dan di luar desa saya, tempat asal saya. Saya sekarang domisili di Sleman dan kemungkinan ada rencana ke depan juga akan pindah domisili di Sleman ini. Cuma memang ketika kita berbicara soal desa gitu ya, saya sepakat sekali tadi yang disampaikan Mas Bagas bahwa memang saat ini desa itu belum menjadi magnet atau daya tarik untuk anak-anak muda yang pergi dari tempat asalnya, dari desanya, dari daerahnya untuk kemudian mau kembali ke sana dan berkarya di sana dan berkarir di sana. Belum banyak kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, mungkin dari segi sarana prasarana masih kurang lah. Jadi pemerataan itu juga belum semuanya terjadi di Jawa, apalagi di Indonesia kayak gitu. Tapi ketika kita berbicara soal berdampak gitu ya Bagas, apalagi untuk daerah asal tempat kita tinggal itu, saya punya cerita yang menarik kenapa saya memilih dari tahun 2015 untuk mendirikan suatu komunitas yang bernama GPPL, yaitu Gerakan Pemuda Peduli Lingkungan, yang alhamdulillah sampai 2021 ini kita masih eksis gitu ya di desa. Dan juga pada 2016 saya dan sahabat-sahabat saya waktu itu ada Mas Mujab ya, Abang Jakarta 2018, dan Mas Pras juga mendirikan Ruang Tegal Muda pada tahun 2016. Karena dua hal ya. Pertama, kondisi yang kemudian membuat kita sadar bahwa tempat asal kita yaitu Tegal dan juga saya pribadi di Balapulang Wetan itu memerlukan suatu penggerak lah. Karena sebenarnya kalau kita bicara potensi sumber daya alam, sumber daya manusia itu melimpah sekali Bagas. Cuma kalau kita berbicara masalah penggerak, siapa yang kemudian bisa menjadi leader di sana, itu masih kurang kayak gitu dengan problem-problem yang ada. Kalau terkait kondisi ini, kalau di desa saya Balapulang, kenapa saya bikin 2015 bikin GPPL gitu? Karena 2014 akhir waktu itu ya, musim penghujan, lucu banget gitu. Yang namanya desa kok banjir. Desa loh, banjir. Kalau banjir di Jakarta itu biasa lah ya. Banjir di Semarang gitu, biasa gitu kan. Tapi banjir di desa gitu, itu kan kemudian menjadi pertanyaan besar ya, kenapa gitu. Akhirnya setelah kita refleksikan, oh masalahnya adalah waktu itu menumpuknya sampah yang akhirnya menghambat aliran sungai gitu kan. Akhirnya dari kondisi itulah saya kemudian mencoba mengumpulkan teman-teman yang satu frekuensi untuk kita kemudian membuat suatu gerakan. Dan alhamdulillah saat ini sistem pengolahan sampah di Balapulang Wetan di desa saya sudah terbentuk. Dari kita awalnya membuat 2 percontohan di 2 RW, kemudian sekarang 10 RW sudah punya sistem pengolahan sampah, sudah punya tempat pembuangan sampah sementara sendiri, ya kan. Dan sekarang insya Allah kita mau next step ke pembuatan sistem yang namanya bank sampah gitu. Cuma ini sebenarnya udah mau kita mulai 2 tahun yang lalu, tapi terhambat karena pandemi. Jadi kita semua concern ke kegiatan sosial dulu, baru kemudian nanti kita bergerak lagi mungkin insya Allah di tahun depan gitu ya, untuk kita coba menawarkan suatu sistem bank sampah di desa. Nah di Tegal juga sama, kurang lebih ada beberapa kondisi atau problem yang kemudian membuat kita sadar, yaitu tadi bahwa kita perlu membuat suatu gerakan yang kemudian kita namanya Ruang Tegal Muda. Nah kemudian yang kedua, saya itu kan di
Jogja itu lumayan aktif juga ya Mas Waris. Di satu organisasi ke organisasi yang lain, mengabdi di satu tempat ke tempat yang lain gitu kan. Mencoba belajar untuk memberdayakan masyarakat di satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ketika saya pulang gitu, saya kok merasa miris gitu karena saya tidak berdaya untuk melakukan itu. Apalagi setelah saya membaca puisinya W.S. Rendra. Ini kalau boleh saya bacakan, puisinya itu menurut saya sangat menggugah sekali. Sangat menggugahnya itu maksudnya sangat menampar gitu. Yaitu di lirik terakhir, sebenarnya panjang banget puisinya, tapi ini mungkin lirik terakhir aja. Jadi W.S. Rendra menyampaikan, aku bertanya, ya kan, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi orang asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota atau kota besar, kemudian kikuk pulang ke daerah? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran, atau apa saja? Namun, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, kemudian ia berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Gitu maksudnya. Jadi, puisi lirik itu tuh kemudian buat saya kayak, iya, aku tuh dari tahun sekian di Jogja, belajar di sana, berproses, merasa sudah melakukan beberapa hal yang berdampak ya, bermanfaat buat masyarakat di sini. Tapi ketika liburan semester pulang tuh kayak aku siapa gitu. Iya gitu, kayak benar. aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Pulang ya udah paling cuma di rumah, main ke Selawi ketemu teman ya kan, balik lagi ke rumah, main lagi ketemu teman gitu doang kayak gitu. Nah kemudian saya merasa di suatu refleksi gitu ya, kayak gitu, kok saya di sini nggak ngapain kayak gitu. Nah gitu Mas Waris. Oke. Terus kan ibaratnya kan gini ya Mas, kayak aku juga punya pengalaman kurang lebih seperti itu. Aku kan alhamdulillah orang Pramuka gitu ya. Di SMA aku aktif banget di Pramuka. Dan seperti yang udah kita ketahui, kalau Pramuka ya bergeraknya pengabdian di masyarakat juga gitu. Kayak aku ngerasa bisa dibilang ada berbakti di sini, di desa ini, ada program ini, program itu untuk masyarakat kayak gitu. Dan ibaratnya aku sedikit demi sedikit menapaki jenjang untuk lebih baik gitu, lebih untuk personal branding diriku sendiri gitu. Tapi ketika aku pulang, aku bingung Mas. Maksudnya pada akhirnya aku pulang pun ya di rumah sama keluarga, udah kayak aku bukan siapa-siapa di sini gitu. Sedangkan ketika aku di Selawi, aku tuh merasa lebih punya potensi yang oke gitu untuk di daerah luarnya gitu. Jadi kayak, ya benar juga sih kalau kita di daerah asalnya malah kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya sumbangsi lebih ya sama aja. Bohong sih. Gitu sih. Terus kan tapi gini nih Mas, kayak terkadang yang namanya kita punya ide ataupun gagasan berangkat dari pemikiran tadi yang sudah menyadarkan kita untuk wah kita harus punya sumbangsi lebih nih di desa kita kayak gitu. Nah, otomatis kita akan berhadapan dengan yang namanya tantangan dari lingkungan sekitar ya. Oke lah, kita punya ide gagasan yang luar biasa hebatnya gitu. Tapi belum tentu masyarakat sekitar, bahkan pemerintah desa kita itu mau mendukung apa yang kita katakan gitu Mas. Soalnya ya jujur stigma ini tuh masih kuat banget Mas. Kadang kita dikatain itu kayak apa sih bocah kemarin kok tahu apa, kami yang lebih ngerti kayak gini. Pertama itu. Selain itu juga kayak anggapan orang yang lebih berusia daripada kita itu tuh kayak menganggap kita ya kurang berkompeten, kurang berpengalaman dan lain-lain seperti itu. Padahal ya kalau kita try it ya apa salahnya gitu lah ya Mas. Toh kita juga programnya baik, kita punya rencana dan pergerakan yang bagus juga. Kenapa gak kita bareng-bareng gitu bersinergi untuk desa kita gitu loh Mas. Itu kalau Mas sendiri gimana itu tanggapannya?
tentang hal tersebut. Oke, menarik banget ya yang tadi disampaikan Mas Bagas. Jadi memang yang tadi kamu sampaikan tuh kayaknya kendala di hampir beberapa tempat gitu ya, bahkan di tempatku juga sama seperti itu, bahwa terkait dengan aspek birokrasi, kemudian aspek gimana cara kita konsolidasi untuk kemudian bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sana kayak gitu. Terus kemudian PR yang paling penting adalah setelah semua itu tercapai, saya kira masalah ini ya, istiqomah gerakan gitu ya, bahwa gerakan ini harus kemudian terus sustain kayak gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai memandang diri sebagai anak muda ya guys ya, kalau ini kan kebetulan masih bulan Agustus gitu ya, masih temanya terkait dengan Hari Merdeka gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat gitu ya, saat dulu 17 Agustus 45 ya kan, kalau misalkan anak-anak muda seperti Soekarno, kemudian Sultan Syahrir dan lain sebagainya tidak kemudian memaksa ya kan, dalam tanda kutip ya kan, Bung Karno dan juga Bung Hatta saat itu untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, ya bonus gitu, apa yang terjadi kita nggak tahu kayak gitu, karena yang waktu itu sangat update terhadap berita bahwa Jepang itu kalah terhadap sekutu itu kan anak-anak muda. Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta karena merasa bahwa udah dijanjikan kok sama Jepang kita akan merdeka nih di waktu itu, kalau nggak salah akhir Agustus kalau nggak salah ya, udah dijanjikan kok, yaudah kita tinggal nunggu aja. Tapi waktu itu tadi anak-anak muda tuh mencoba untuk meyakinkan gitu Bung Karno dan Bung Hatta dengan segenap upaya ya kan. Kita garis bawah itu segenap upaya dan cara yang saat itu bisa dilakukan. Itu dua hal itu yang kemudian harus kita garis bawahi. Dan pada akhirnya singkat cerita mereka berhasil mempersuasi Bung Karno dan Bung Hatta ya kan. Akhirnya terjadilah proklamasi 17 Agustus 45. Nah, dua hal tadi ya yang aku garis bawahi, segenap upaya dan cara kayak gitu. Bahwa menurutku ketika kita sebagai anak-anak muda ini kita sudah punya kesadaran kolektif, kesadaran bersama dan kemudian konsepsi yang jelas kayak gitu, ya kita harus coba memperjuangkan kayak untuk kemudian gimana caranya suatu hal itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita impikan. Kalau dulu di tempatku, alhamdulillah di tahun 2015 pemerintah desanya itu support kayak gitu. Jadi support anak-anak muda untuk bisa berkreasi lah. Jadi berikan ruang nih kepala desanya saat itu. Jadi ketika kita bikin gerakan, ketika kita mengajak untuk berkolaborasi melalui pendekatan secara informal maupun formal, desa kemudian memberikan lampu hijau dan akhirnya gerakan kita tuh bisa berjalan dengan baik. Jadi waktu itu memang di awal alot gitu, karena bahkan desa waktu itu menyarankan, karena Karang Taruna di tempatku kan mati ya, dan udah nggak lama banget vakum gitu. Waktu itu sebenarnya udah aktif aja di Karang Taruna, hidupin lagi gitu. Cuma kita nggak mau gitu, karena ya kita nggak mau terbebani oleh SK gitu kan, kita nggak mau terbebani oleh program kerja gitu kan. Jadi kita maunya kayak gini kayak gitu. Kalau misalnya nggak direstui ya udah kita jalan sendiri. Waktu itu memang ada sedikit ancaman itu juga gitu. Akhirnya dari desa, karena kita berhasil negosiasi, lobby, yaitu kita kemudian dikasih jalan dan alhamdulillah gerakan kita masih eksis lah sampai sekarang. Kayak gitu kalau di desa ya. Nah kalau di dalam lingkup yang besar memang tadi itu ya, biasanya ketika kita sudah tahu ya kan, kemudian sudah bisa. Nah hal yang terakhir yang harus kita pikirkan adalah kuasa ya kan. Apakah kita bisa kuasa untuk kemudian mewujudkan hal-hal yang kita inginkan kayak gitu. Nah, kalau di desa kebetulan tadi kita kemudian bisa nego, kita kemudian bisa lobby untuk kegiatan kita goal gitu ya. Tapi kalau yang di daerah ini karena lingkupnya cukup besar gitu kan. Nah, ini yang kemudian sering mengalami hambatan, karena itu tadi sebuah gerakan akan berjalan dengan baik ya kan ketika tiga hal itu terwujud tadi. Jadi kita udah tahu nih mau ngapain gitu kan. Kemudian kita udah bisa nih gitu, dengan sumber daya alam maupun prasarana maupun manusia yang kita punya. Tapi kalau kita nggak berkuasa gitu kan, ya kita nggak bisa apa-apa kayak gitu. Nah ini yang kemudian problem yang sedang dialami di ruang kerja muda gitu Mas Bagas. Oke, terus gini nih Mas, aku juga ngasih sedikit gambaran tentang desaku sendiri ya Mas. Desaku sendiri kan namanya Kedung Bokor tuh, dan memang punya potensi bahwa anak mudanya itu terkenal banget kalau tarkam bola voli itu tuh jagonya gitu. Jadi kayak udah terkenal di Brebes gitu, kalau misal ada turnamen bola voli, kalau desa aku main ya itu selalu dinanti-nanti juga gitu. Nah, kenapa
pemerintah desa tersebut tuh kayak nggak memberdayakan itu gitu loh. Jadi kayak kita nih ibaratnya punya potensi pemudanya. Ada yang bergerak di olahraga, ada yang dalam agama, ada yang dalam pendidikan. Tapi kok seakan mereka jalan sendiri gitu tanpa adanya sebuah sinergi yang bagus gitu di antara keduanya gitu. Terus kan gini Mas, ada juga sebuah kasus kayak misal aku dulu pas sebelum ke Slawi itu kelas 9 SMP, aku inget banget saat itu kan lagi booming-boomingnya itu perayaan pernikahan ataupun hajatan itu mengundang grup hadroh tuh, itu lagi boomingnya banget. Jadi kayak misal Al-Munsidin, Az-Zahir, bahkan Habib Syekh itu lagi benar-benar boomingnya saat itu. Nah, digandrungi lah ya. Betul sekali. Jadi kayak di samping itu orang-orang di desa aku pemudanya ya masih belum mengarah ke hal-hal yang berbau agama seperti itu. Nah, aku berinisiasi karena aku alhamdulillah suka dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya kayaknya anak muda bakal tertarik deh sama yang sholawat-sholawat kayak gini. Nah, satu persatu tuh kayak ibaratnya gengnya aku tuh, itu aku ajak hadir sholawatan di sini. Dan akhirnya mereka pun semakin suka, mereka ngajak teman-temannya dan semakin banyak kayak gitu. Dan sampai akhirnya aku pun berinisiasi kayak yuk kita bikin grup hadroh sendiri gitu. Dan kita kayak waktu itu ada inisiasi mengajukan ke pengurus masjid untuk bikin ikatan remaja masjid gitu waktu itu. Jadi kayak saat itu kita butuh nih dukungan dari situ. Belum ada sama sekali Mas. Jadi kayak itu awal banget gitu. Jadi kayak saat itu tuh kita ada dari pintu ke pintu gitu ya. Kita minta sumbangan buat beli seperangkat alat hadroh, terus untuk bayar pelatihnya, kayak gitu. Kirain seperangkat alat sholat. bukan. Terus kita ada latihan rutin dan lain seperti itu. Kita udah jalan nih Mas. Tapi kayak apa ya? Masakan pemerintah desa tuh acuh untuk hal itu gitu loh Mas. Dalam arti itu kurang ada dukungan lebih dari mereka gitu. Sedangkan kayak ada potensi loh di sini, ini anak ini bagus nih untuk ikatan remaja masjidnya dikembangkan, diistiqomahkan. Ini volleynya bagus nih buat ibaratnya digolkan gitu. Ini ada yang pemuda-pemudanya bagus nih dalam hal pendidikan. Tapi kok satu sama lain gitu loh Mas, kurang ada dukungan gitu. Kalau menurut Mas gimana itu? Ya itu tadi sebenarnya tadi udah aku sampaikan guys gitu. Ceritamu itu mungkin kurang lebih sama lah ya dengan aku dulu gitu waktu awal-awal kita coba ngeritis gerakan ini. Jadi kadang tuh kayak gitu, kita tuh tahu gitu problemnya tuh apa. Kemudian setelah kita analisis, kita mungkin riset kecil-kecilan gitu kan. Kemudian kita merumuskan suatu gerakan, kita merasa kemudian bisa nih insya Allah gitu untuk kita membuat perubahan atau memecahkan atau membuat solver dari problem yang tadi kita tahu ya kan. Jadi kita udah tahu, udah bisa, tapi kadang ya tadi kita nggak kuasa gitu. Nah, kemudian kalau misalkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Ya analisis diri gitu. Kalau misalkan kita bisa berkuasa dengan cara yang lain, ya kan? Mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif yang bisa kita pilih gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa berkuasa, mau nggak mau kita harus berkolaborasi dengan pemerintah desa atau orang-orang yang berpengaruh di sana kayak gitu. Sebenarnya ketika kita berbicara kuasa ini kan tidak hanya mengarah kepada satu person atau satu institusi tertentu kan. Kalau misalkan desa tidak sama sekali bisa mewadahi, mungkin kalau kasusmu bisa ke pengurus masjid atau bisa ke tokoh masyarakat yang punya simpati, bukan simpati ya, simpatisan tadi ya, yang punya orang-orang yang loyal lah kepada dia di daerahnya kayak gitu. Ya udah, kita nggak mau kalau memang kita nggak bisa kuasa, ya kita harus kolaborasinya. Tapi ya itu tadi, kemudian jangan hanya berpandangan kayaknya kalau mau lancar ya harus kayak gini. Enggak, kita coba petakan lebih luas lagi. Jadi setelah kemudian nanti kolaborasi terjalin, ya sudah gitu, kita coba menawarkan konsep ataupun nanti ketika pun kita beradaptasi terhadap orang atau institusi yang kolaborasi dengan kita, ya kita harus coba mengimprove itu dalam arti
oh oke lah, ternyata maunya sana seperti ini. Misalkan contoh hal-hal kecil aja kadang ya, dalam hal kolaborasi ini ya kan. Misalkan kalau di problemmu ya, mau beli alat hadroh nih, nggak punya duit, kolaborasi nih sama pengurus masjid, oke dikasih modal nih kayak gitu. Kemudian kita menghendaki warnanya kok kayaknya bagus, warna hadrohnya nih warna hijau gitu misalnya, tapi pengurus masjid nggak suka gitu, sukanya warna biru. Ya udah, tinggal kita komunikasiin aja ke temen, gimana kalau misalkan kita warna biru kayak gitu, nanti setahun ke depan kalau warnanya udah memudar kita cat jadi hijau gitu. Jadi tetap aja kita akan punya hadroh warna hijau, tapi di tahun depan kan nggak masalah kayak gitu. Jadi kita yang kemudian dinamakan adaptasi, itu yang kemudian dinamakan improvisasi, agar gerakan kita itu tetap bisa berjalan kayak gitu. Oke. Terus gini nih Mas, masuk ke ranah namanya istiqomah nih ya Mas. Jadi ketika kita punya sebuah program ataupun organisasi baru, awal-awal kenceng banget nih, kita semangat banget dalam bergerak. Tapi dikarenakan suatu hal, lama-lama juga akan semakin memudar juga Mas semangatnya tersebut. Aku ambil contoh diriku sendiri dulu ya. Itu kan kasusnya kelas 9 SMP ya, mau lulus SMA. Nah, ketika aku pindah ke Slawi Mas, aku ingat banget kayak aku pasti bakal tersibukkan di Slawi ya. Aku ngekos di sana dan aku berkegiatan banyak di situ. Jadi kayak akhirnya kurang adanya sebuah keberlanjutan atau sebuah regenerasi di organisasi kami gitu. Dan itu memang menjadi mungkin hampir semua organisasi nggak sih, masalahnya tuh tentang regenerasi, tentang keistiqomahan dan lain seperti itu. Kalau menurut pandangan Mas sendiri untuk menanggapi hal tersebut gimana ya Mas? Ya, jadi pertanyaan Mas Bagas yang tadi itu saya kira terjadi di berbagai macam organisasi ya, dimanapun berada, atau berbagai macam gerakan. Karena gini, yang namanya istiqomah itu sulit, yang namanya sustainability itu sulit. Bahkan ada yang bilang membangun sebuah gerakan atau membuat sebuah gerakan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Bahkan Bung Karno sendiri bilang gitu, bahwa tugasku, ya kan, ini Bung Karno bilang ya, tugasku itu lebih mudah gitu, karena melawan penjajah, di mana penjajah itu kan jelas banget itu musuh kita yang harus kita lawan. Tapi tugas kalian ini lebih sulit gitu. Kenapa? Karena melawan bangsanya sendiri. Dalam arti gini, membuat suatu gerakan itu gampang banget gitu. Mungkin bisa kayak gitu ya, asalkan tadi itu kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Tapi kalau misalkan kita sudah berbicara terkait sustainability, terkait istiqomah itu menjadi tantangan yang levelnya lebih tinggi kayak gitu. Karena bagaimana kita menjaga semangat teman-teman, bagaimana kita kemudian ketika terjadi suatu permasalahan di gerakan yang sedang kita lakukan, kita tidak menyerah kayak gitu kan. Karena itulah guru saya pernah bilang bahwa yang namanya istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Ya. 1 karomah aja itu kan udah keren banget ya kan. Karomah tuh ya contohnya yang dulu ada cerita suatu ulama yang dia bisa berjalan di atas air, ada cerita seorang tokoh yang bisa terbang di atas angin. Kayak itu loh, film yang terbang dengan menggunakan awan. Dragon Ball. Dragon Ball ya kan. Nah itu tadi, itu menurutku bukan suatu yang mustahil ya. Bahwa tadi itu yang namanya istiqomah itu memang bukan suatu yang mustahil, tapi memang sulit kayak gitu dilakukan. Nah, terus gimana kayak gitu ya? Yang pertama, kalau kita bicara organisasi, kita perlu adanya regenerasi kayak gitu, yang tepatnya kemudian dalam regenerasi itu tidak hanya berbicara api unggun ya kan? Jadi kalau misalkan saya mengibaratkan suatu gerakan atau organisasi itu kan ibarat kayak api unggun yang dimana kayunya itu menyala. Ketika dibakar itu kayunya menyala, apinya menyala kayak gitu. Nah, biar apinya itu tetap menyala dan menyalanya itu bagus, kan butuh kayu bakar. Tidak hanya butuh kayu bakar biasa yang bisa menggantikan kayu bakar yang sudah menjadi abu biar menjaga apinya tetap menyala, tapi juga butuh kayu bakar yang kualitasnya bagus kayak gitu. Makanya ketika kita berbicara regenerasi, kita tidak hanya berbicara terkait siapa yang akan menggantikan, tapi bagaimana pengganti kita itu kemudian bisa menjaga ritme minimal ya kan, atau lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Nah itu perlu proses panjang Mas Bagas
kayak gitu. Nah, yang menjadi tantangan di tempat saya, ini kan saya juga tadi berbicara yang baik-baik ya kan. Kalau sekarang mungkin saya berbicara terkait yang kurang-kurang kayak. Kalau kita bicara GWPL, kita bicara ruang terbaik muda, memang istiqomah regenerasi itu juga jadi satu PR besar Mas Bagas yang masih jadi tantangan lah ke depan. Karena pertama, kalau di GWPL itu kebetulan harusnya itu sudah berganti 2 kali kepemimpinan. Karena kita kan sepakat setiap 2 tahun sekali ganti. Tapi di 2 kali kesempatan ganti ketua, saya selalu ditunjuk gitu. walaupun saya udah bilang gitu bahwa aku kan jadi wong Yojo ya kan, mau jadi orang Jogja kok jangan gitu loh. Tapi teman-teman tuh selalu percayakan kayak gitu bahwa nggak apa-apa Jrul, kalau misalkan memang ya kita tuh we trust you lah kayak gitu. Ini ya udah percaya banget gitu. Yang kemudian yang aku lakukan ya udah. Jadi aku menempatkan ada ketua umum aku dan ketua harian yang kemudian bisa teman-teman memimpin teman-teman yang ada di sana kayak gitu. Nah, tapi tetap saja gitu ya. Jadi yang namanya ketika kita tidak berada di satu tempat tuh, itu kan menjadi suatu tantangan masalah komunikasi. Ya alhamdulillah sih di era sekarang ini, era industri 4.0 apalagi setelah pandemi ya kan, itu kan ada banyak aplikasi ya kan, ada banyak platform yang kemudian bisa mendukung kita, tidak ada alasan lagi nih terkait masalah ruang dan waktu. Karena buktinya sekarang aja oke lah di Jerman pukul berapa tadi? 4 sekarang ya. Di Jogja sekarang pukul 9 ya kan. Tapi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa berkomunikasi ya kan. Walaupun kita berjarak beribu-ribu kilometer, walaupun kita berbeda zona waktu kayak gitu. Tapi nggak ada alasan kayak gitu kalau untuk masalah komunikasi. Jadi alhamdulillah memang kemajuan teknologi dan di tengah pandemi ini saya kira kita masih punya optimisme yang kemudian harus kita manfaatkan kayak gitu Mas Bapak. Oke, ya ampun, terima kasih banget nih Mas untuk pembahasan diskusi tentang pemuda yang berdampak di masyarakat, terlebih yang di desa ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang baik dari kita pemudanya maupun dari lingkungan sekitar dan pemerintah sekitar pun kita memang harus sama-sama introspeksi diri, dan dalam arti untuk bisa bersinergi bareng, berkolaborasi bareng, dan sama-sama mengoptimalisasi satu sama lain lah, insya Allah harapannya seperti itu. Oke, jadi di video YouTube ini ada episode podcast gitu, jadi kayak aku bicara dengan pemateri, dan insya Allah di next video saya sama Mas Fajrul bakal bahas tema yang menarik juga. Jadi tetap pantengin terus channel YouTube saya ini, oke? Nah, ya mungkin ini Mas Bagas, kalau boleh usul ya, sorry ini saya potong, dan saya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, permintaan ya kan ke Mas Bagas bahwa kita bicara suatu gerakan, movement ya kan, apalagi kita bicara movement di desa. Saya kira di Jerman itu kan juga ada tuh desa di sana, maksudnya nggak semuanya kota tuh. ada nggak desa di Jerman? Ada. Nah mungkin kapan-kapan bolehlah kita ngobrol gitu, maksudnya terkait kondisi desa di sana, entah mungkin dari penelusuran atau riset yang Bagas lakukan gitu, atau mungkin kalau mau mengundang teman Bagas yang asli Jerman yang kemudian juga mungkin sudah berperan nih di desanya kayak gitu, boleh banget saya kira untuk kemudian kita juga belajar nih dari, bahkan nggak cuma belajar istilahnya benchmarking antar desa di Indonesia, tapi kita bisa belajar juga nih movement yang ada di desa, dan itu letaknya di luar negeri kayak gitu kan. Aku penasaran banget sebenarnya, kalau boleh minta sih kan, walaupun oke lah nanti dia cuma bisa bahasa Jerman ya kan, atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin ya aku bisa ngimbangi, tapi kalau bahasa Jerman ya nanti kan ada Bagas yang jadi translator kayak gitu loh. Jadi itu adalah suatu hal yang menarik Bagas kayak gitu. Oke. Gak apa-apa, nanti mungkin bisa kita agendakan gitu loh. Nah, terus untuk closing statement boleh ya? Terakhir. Boleh. Oke, ini gini, kalau kita berbicara terhadap bermanfaatan nih, terhadap dampak itu, saya kira yang sering kemudian harus kita refleksikan adalah
bagaimana kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Jadi kadang tuh kita lupa itu bahwa kita itu belum selesai terhadap diri kita sendiri, tapi kemudian mencoba untuk mengurusi hal-hal di luar kita yang sebenarnya juga bukan tanggung jawab utama dari kita. Paham kan? Jadi yang kemudian harus kita lakukan adalah ya terus untuk evaluasi diri, refleksi, perbaiki diri, ya kan. Baru kemudian mencoba berdampak kepada diri sendiri, kepada keluarga inti, bapak, ibu, adik, kakak, ya kan. Kemudian kepada tetangga, baru kita berbicara lebih luas kepada masyarakat sekitar maupun bangsa dan negara dan dunia ini, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk terus memperbaiki diri. Dan kalau boleh ada quotes ya kan, pada pertemuan pertama ini saya punya pesan gitu ya dari guru saya yang kemudian saya jadikan quotes nih, Mas Bagas. Nanti quotes-nya saya kirim ke Mas Bagas ya kan, mungkin bisa disampaikan juga nih. Bagus soalnya. Ini saya bikin sendiri loh ya. Jadi jadilah manusia yang datangnya membahagiakan, kehadirannya dirindukan, dan keberadaannya memberikan manfaat. Jadi kalau misalkan mau menilai diri itu kayak gitu Mas Bagas. Kamu ketika ada di suatu komunitas, adanya kamu itu bikin senang apa malah bikin nggak senang gitu? Kalau malah kehadiranmu tidak dirindukan, nah itu malah kemudian harus ditanyakan kan, salahku ya apa gitu. Itu yang kemudian harus jadi refleksi bersama. Mungkin gitu Mas Bagas ya. Oke Mas, terima kasih banyak untuk sharing-sharing kita di episode pertama kali ini. Semoga kurang lebihnya bisa menjadikan sebuah kebermanfaatan bagi para penontonnya. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bagas. Oke, siap. Jangan lupa tetap prokes walau di sana sudah aman. There ain't no time to fall, try to live, get it up. You got one life to pop, thinking big, never small. Cause you gotta want it all, when you finally get that call, you get ready, take it on.